Bapak Ibu, semangat pagi semuanya. Ayo kita belajar lagi ya. Pada kali ini kita akan bahas, kemarin kita sudah bahas video yang lalu tentang bagaimana makanan sel masuk dalam sel, tidak masuk ke jadi asetil-CoA ya. Nah sekarang kita fokus. Bagaimana cara kerja mitokondria ini? Jadi ini mitokondria. Mitokondria itu apa sih? Itu ruang bakarnya sel. Terdapat di dalamnya sel. Oke ya. Jadi kita akan perbesar ini. Saya besarin ya. Saya besarin ke sini. Set ke sini ya. Saya besarin. Nah. Oke, semoga kelihatan. Jadi dalamnya mitokondria itu ini loh, dalamnya. Ini dalamnya ya. Di dalamnya itu ada yang namanya siklus Krebs. Apa tujuan siklus Krebs itu? Dia menghasilkan sebuah senyawa pembawa elektron, namanya adalah ini loh, NADH dan FADH2. Ini tujuannya. Dihasilkan dari mana? Ternyata dihasilkan dari makanan sel ini, dari asetil-CoA. Oke ya, coba kita belajar dulu, kita pelajari apa itu siklus Krebs. Nah, saya coba lihat videonya dulu, gambaran saya ya. Ini dia. Sabar dulu. Nah, Bapak Ibu, diperhatikan. Ya, asetil-CoA itu dua karbon. Dia akan dikawinkan dengan oksaloasetat. Berapa karbon dia? Dia 4 karbon. Perhatikan ini. 4 karbon ditambah 2 karbon jadi berapa karbon? Jadi 6. Jadi 6 karbon. Oke. Nah, pada saat siklus Krebs ini, karena dia masuk 2 karbon dan dia akan diputer menjadi banyak asam-asam karbohidrat ini, balik ke 4 karbon. Secara logik, jika Anda nambahkan 2 karbon ke suatu substrat 4 karbon, kemudian diputer lagi ke sini, jadi 4 karbon lagi, otomatis Anda ada suatu skema yang harus Anda lakukan adalah membuang karbon ini. Ya kan? Itulah makanya di dalam siklus Krebs ini maka dihasilkan CO2. Berapa banyak? Sebanyak 2 kali. Nah, ini loh. Anda lihat. Ada CO2 di sini. Ya kan? Nih, CO2. CO2 lagi. Oke? 2 CO2. Sesuai kan hitungannya kan? Jadi Tuhan itu betul-betul dihitung, setiap atomnya dihitung. Jika ada menambahkan 2 karbon dari asetil-CoA ketemu oksaloasetat 4 karbon dan dia diputar lagi sini jadi 4 karbon lagi, maka ada harus membuang CO2. Berapa banyak? 2 karbon, 2 CO2. Nah, ini 2 CO2. Terus apa lagi? Ada hidrogen kan di sini. Asetil-CoA itu adalah ada hidrogen, CH3, CH3, COOS-CoA. Nah ini ada hidrogen yang Anda buang. Hidrogen itulah yang akan menjadi NADH ini, Bapak Ibu. NADH ini. Nah, jadi tujuan sikap ini nanti sampai mau belajar dalam di kuliah kasus adalah saya mau mengambil C karbon dari asetil-CoA untuk dibuang jadi CO2. Makanya Anda bernafas itu menghirup O2 akan menghasilkan CO2. Di mana hasilkannya? Di siklus Krebs ini. Plus apalagi Anda harus membawa bahan bakarnya, yaitu hidrogen dari asetil-CoA ini dibawa oleh NAD plus ini. Jadi NADH plus H plus. Jadi hidrogen inilah yang akan dibakar ke bawah oksigen. Nah, apakah selesai? Enggak. Dari situ tadi, dari siklus Krebs itu hasilnya apa? Adalah NADH, 3 NADH, 1 FADH, ya, jika Anda pakai glukosa, dan 2 CO2. Nah, NADH dan
FADH ini akan dilanjutkan dibakar namanya elektron transport chain ketemu dengan oksigen. Nah, ketemu dengan oksigen di sini. Ketemu O2 di sini. O2 di sini. Nah, ketemu O2 di sini. Oh, maaf, saya salah. Jadi ketemu O2-nya di sini di kompleks 4. Jadi dibawa ke elektron transport chain ketemu oksigen, maka lahirlah namanya ATP dan H2O. Jadi kalau kita lihat reaksi pembakaran C6H12O6 plus O2 ya menghasilkan CO2 plus H2O plus energi. Dan untuk apa? ATP. Jadi ini yang dilakukan oleh sel ya. CO2 dari mana? Dari siklus Krebs. Terus dari mana H2O-nya? Dari elektron transport chain. Nah, jadi apa sih bedanya dengan mobil? Ya, kalau manusia itu pakai siklus Krebs pada sel kita, kalau mobil pakai siklus Atkinson, siklus Otto di pergerakan selnya. Apa reaksinya? Reaksinya pun sama ya, ini reaksi ini. Jadi reaksi CXHY plus O2 menjadi CO2 plus energi itu terjadi pada baik di dalam siklus Krebs sel kita atau di dalam mobil Anda atau dalam kompor masak Anda, sama Bapak Ibu ya, sama. Nah, beda nama aja, beda skema, tapi perpindahan elektronnya sama. Oke Bapak Ibu, siap ilmu. Jika Anda gagal memahami ini dan jika Anda mengobati diri Anda atau Anda mengobati pasien Anda melanggar skema ini, tidak sembuh, saya pastikan itu. Sampai jumpa lagi pada video akan datang.